Lihat teman-teman. Tadi Bu itu bisa. Oke, ada Basil, ada Jihan, ada Amir, Aisyah, Fatima, Maulidia, Gea, Gevira, Monica, Kaulia. Nah, ini teman-teman ada yang jadi panitia PKMP enggak? Ada? Sehat? Sehat? Sehat Ibu. Sehat Ibu, alhamdulillah. Soalnya mahasiswa saya udah 2 hari ini angkatan 2024 banyak yang suaranya hilang, banyak yang demam, yang sakit, pegelinu. Nah, mudah-mudahan panitianya juga sehat-sehat ya. Oke, baik teman-teman. Untuk perkuliahan hari ini, mohon izin Bu Endri tidak bisa hadir berhubung Bu Endri sedang rapat finalisasi akreditasi untuk Prodi S3LT. Bu Endri kan Kaprodi S3LT ya teman-teman ya. Kemudian di Prodi saat ini juga kita sedang sibuk dengan akreditasi S1 juga. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu dan ikut terlibat dalam penyusunan akreditasi. Nah, akreditasi ini kan harus dikumpulkan atau harus final itu di bulan November. Sementara data-data prodi kita masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi, mohon izin, mungkin kami nanti tidak akan ikut sampai akhir perkuliahan, karena berhubung saya juga harus ikut rapat BIPA di Rektorat pukul 13.30 siang ini. Nah, jadi nanti teman-teman akan didampingi dengan Bu Ayu. Untuk teknisnya, silakan teman-teman presentasi seperti biasa, ya. Melaksanakan presentasi 2 kelompok, betul? Kelompok 13 dan 14 ya hari ini ya? 15 dan 16. Oke, 15 dan 16. Nah, silakan kelompok 15 terlebih dahulu, kemudian kelompok 16. Nah, biasanya kan teman-teman di kelompok-kelompok akhir ada contoh soal ya. Nah, saya ingin teman-teman mengerjakan contoh soal itu secara individu. Nanti di akhir oleh kelompok silakan ditayangkan contoh soalnya, dikerjakan secara individu, secara mandiri, kemudian itu menjadi penugasan yang dikumpulkan di LMS. Ya. Nah, jadi kita akan awali dengan presentasi terlebih dahulu. Silakan kalau teman-teman ada hal-hal yang masih belum dipahami, boleh diulangi lagi, ditanyakan kepada kelompok. Angka ini sumbernya dari mana? Atau angka tersebut cara mendapatkannya seperti apa? Kemudian pada bagian contoh soal, silakan dikerjakan secara individu, kemudian ditulis sendiri-sendiri ya, sebagai bentuk latihan, kemudian Anda kumpulkan ke LMS. Untuk pengunggahannya di LMS sudah saya masukkan ya teman-teman untuk penugasan pertemuan 9. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Ibu. Oke. Terima kasih teman-teman ya, dan mohon izin nanti setelah ini perkuliahan statistik akan didampingi dengan Bu Ayu untuk mendampingi teman-teman presentasi dan pengerjaan soal latihannya secara individu. Oke, baik, terima kasih. Silakan dimulai dari kelompok 15 terlebih dahulu presentasinya. Anggotanya apakah sudah hadir? Sudah Ibu. Oke, silakan Faris. Bisa dimulai. Ya Amir boleh minta tolong berbagi layar. Oke, mahasiswa. Emang ini. Karena ini bisa. Najma silakan, boleh Najma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Hesti, Bu Ayu, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 15, izin memperkenalkan materi mengenai pengertian bentuk dan hubungan regresi sederhana. Boleh salin dia berikutnya. Oke, anggota dari kelompok 15 ada saya, Fatima Nazima Ramintana, dan rekan saya, Muhammad Farid Akbar. Boleh salin dia berikutnya. Untuk materi pembahasan yang akan membahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian regresi sederhana, yang kedua hubungan antar dua variabel, yang ketiga konsep dasar regresi sederhana, yang keempat persamaan regresi sederhana, yang kelima metode estimasi koefisien regresi, yang kelima interpretasi hasil regresi, yang keenam asumsi dalam regresi sederhana, yang ketujuh evaluasi model regresi, dan yang kedelapan regresi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh selanjutnya berikutnya. Ya, baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari regresi linear sederhana.
Berangkat dari pengertian regresi, regresi artinya peramalan, penaksiran, atau pendugaan. Regresi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel, di mana variabel yang mempengaruhi ini disebut variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Regresi linear ini juga hanya dapat digunakan pada skala interval atau rasio. Sedangkan regresi sederhana ini adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara satu variabel bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel terikatnya. Nah, sebuah variabel observasi ini yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dan analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap dua variabel terikat. Boleh selanjutnya berikutnya. Selanjutnya mengenai terdapat hubungan antara dua variabel. Pada dasarnya hubungan antara dua variabel ini dibedakan atas yang pertama hubungan searah atau positif, yang kedua hubungan berbalikan atau negatif, dan yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Yang pertama ini hubungan searah atau positif. Hubungan yang searah ini diartikan apabila perubahan variabel x atau independen atau variabel bebas akan mempengaruhi variabel y atau variabel terikatnya. Contohnya itu hubungan antara pengeluaran iklan dengan jumlah penjualan, dan yang kedua adalah hubungan antara penghasilan dengan pengeluaran konsumsi. Boleh salin dia berikutnya. Lalu hubungan yang kedua ini adalah hubungan bersifat berbalikan atau negatif. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat negatif ini atau berkebalikan apabila perubahan variabel independen atau variabel bebasnya ini akan mempengaruhi variabel terikatnya yang pada arah yang berlawanan. Contohnya itu hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Yang kedua adalah hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Dan hubungan yang ketiga itu tidak ada hubungan. Dua variabel ini dikatakan tidak ada hubungan itu apabila perubahan pada variabel independen atau variabel bebas ini tidak mempengaruhi perubahan pada variabel terikatnya. Contohnya itu hubungan antara konsumsi pangan dengan tinggi gedung ini merupakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dan terikatnya. Boleh salin dia berikutnya. Yang selanjutnya yaitu terdapat konsep dasar dari regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu pada suatu nilai X tentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai-nilai Y. Dan Y ini akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi peluang tertentu distribusi normal dengan nilai rata-rata EY dan nilai varian sigma kuadrat tertentu. Lalu konsep yang kedua yaitu nilai rata-rata EY diasumsikan berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan dalam bentuk garis linear. Lalu konsep yang ketiga yaitu nilai varian sigma kuadrat pada setiap nilai X itu akan sama. Oleh selanjutnya berikutnya. Untuk materi persamaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Yes, oke. Baik, selanjutnya di sini ada persamaan regresi linear sederhana, yang mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Keterangannya yaitu Y merupakan variabel dependen atau variabel yang ini kita prediksi. Itu respon atau hasil yang kita coba amati atau kita hitung. Nah, X ini variabel independen atau variabel yang kita gunakan untuk memprediksi nilai Y. Dan A adalah intercept, yaitu nilai Y ketika X bernilai sama dengan 0. Atau titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Nah, ini menunjukkan nilai awal dari variabel dependen. Nah, B adalah slope atau koefisien regresi yang menunjukkan besar perubahan pada Y untuk setiap kenaikan 1 unit pada X. Jika nilai B positif, maka ada hubungan positif antara X dan Y. Jika negatif, maka ada hubungan hubungan antara keduanya merupakan hubungan negatif. Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya ada metode estimasi koefisien regresi. Nah, dalam regresi sederhana, nilai A dan B yang merupakan intercept dan juga koefisien regresi tadi dalam persamaan regresi ditentukan melalui metode kuadrat terkecil atau least squares method. Di sini metodenya berupaya untuk menentukan garis terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi. Jadi ketika kita memetakan data ke dalam grafik dan menentukan garis regresi, metode kuadrat terkecil memilih garis yang membuat rata-rata perbedaan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai prediksi menjadi sekecil mungkin. Metode ini memberikan kita persamaan regresi yang meminimalisasi kesalahan prediksi. Boleh salin selanjutnya. Oke, nah di sini ada interpretasi hasil regresi. Pada hasil regresi ada dua hal utama yang perlu kita perhatikan, yaitu koefisien slope atau nilai B dan juga intercept atau tadi nilai A. Nilai B menunjukkan bagaimana perubahan pada X mengaruhi nilai Y. Jika B bernilai positif, maka kenaikan X cenderung meningkatkan nilai Y. Sebaliknya, jika B menunjukkan nilai negatif, maka kenaikan X menunjukkan penurunan nilai Y. Kemudian intercept atau A, yaitu nilai Y
ketika X sama dengan 0. Ini berguna untuk memahami titik awal dari variable dependent sebelum variabel independen memberikan pengaruh. Misalnya dalam konteks bisnis, intercept menunjukkan angka penjualan dasar eh, ketika pengeluaran untuk iklan adalah 0 gitu misalnya. Kemudian boleh selanjutnya lagi. Nah, di sini ada asumsi-asumsi dalam regresi sederhana yang perlu dipenuhi agar hasilnya lebih akurat. Pertama ada linearitas, yaitu hubungan antara X dan Y yang harus linear. Hubungan ini harus dapat diwakili oleh satu garis lurus. Kemudian ada homoskedastisitas, yaitu variabilitas residual atau kesalahan prediksi yang merupakan yang harus konstan di sepanjang rentang nilai X. Jika tidak, model mungkin overfitting atau underfitting. Dan independensi data. Setiap pengamatan harus independen satu sama lain. Artinya satu observasi tidak boleh bergantung atau dipengaruhi observasi lain. Nah, asumsi ini penting karena jika tidak terpenuhi, hasil dari analisis regresi mungkin tidak dapat diandalkan. Boleh selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya ada evaluasi model regresi. Eh, untuk menilai sejauh mana model regresi berhasil menjelaskan variabel dependent. Nah, di situ kita bisa melihat pada poin pertama yaitu R square atau R kuadrat, yaitu ukuran proporsi variabilitas Y yang bisa dijelaskan oleh X. Di sini seperti bisa dilihat di salin dia menunjukkan seberapa besar variasi dalam Y yang bisa dijelaskan oleh model regresi. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin baik model menjelaskan variasi data. Dan misalnya jika R kuadrat 0,8, maka 80% variasi dalam data Y dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model kita, misalnya begitu. Dan poin kedua yaitu residual standard error, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data dalam garis regresi prediksi. Kalian lihat selanjutnya lagi. Baik, di sini aplikasi regresi atau kegunaan regresi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan. Misalnya perusahaan dapat memprediksi dampak pengeluaran iklan terhadap penjualan produk. Dengan memahami regresi, manajer pemasaran dapat memutuskan berapa banyak anggaran yang akan dialokasikan untuk iklan guna mencapai target penjualan. Agar tentunya alokasi pengeluaran iklan tidak sia-sia dan juga bisa berbanding dengan juga peningkatan penjualan produknya. Nah, kemudian yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Sini para peneliti sering menggunakan regresi untuk mempelajari dampak tingkat pendidikan terhadap pendapatan atau gaji ketika bekerja gitu. Nah, adakah peningkatan pendapatan rata-rata atau berdasarkan tingkat pendidikan itu dapat dilihat melalui regresi. Nah, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 15 untuk contoh penghitungan dan seterusnya dijelaskan oleh kelompok 16. Saya serahkan kepada kelompok 16. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Bu Ayu dan teman-teman semua.
Kami dari kelompok 16 akan memaparkan materi tentang contoh dan cara menghitung regresi sederhana. Boleh ke selandia selanjutnya? Baik, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Elsia Maulidia Nurul Alfi dengan NIM 1201 622036. Lalu saya sendiri, Madeleine Jennifer Ginuni dengan NIM 1201 622023. Boleh ke selandia selanjutnya? Di sini ada 4 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada langkah-langkah analisis regresi sederhana, lalu yang ketiga ada contoh dan penerapan regresi sederhana, lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Boleh ke selandia selanjutnya? Oke, baik. Di sini yang pertama ada modal regresi sederhana. Seperti yang tadi sudah sederhana atau lebih sering dikenal dengan regresi linear, sederhana adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan terhadap variabel terikat. Lalu persamaan regresi linear sederhana ini merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau variabel independen atau X sebagai prediktornya dengan satu variabel terikat atau dependen Y sebagai responsinya yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti yang disajikan dalam gambar di samping, yang dimana yang di sini adanya Y yaitu garis regresi yang merupakan variabel terikat atau dependen atau responsinya. Lalu A atau konstanta atau intercept yang merupakan perpotongan dengan sumbu vertikal. Lalu B, koefisien regresi slope. Lalu yang terakhir di sini X, variabel bebas atau independen atau prediktornya. Boleh ke selandia selanjutnya? Ya, baik. Untuk nilai A dan B pada model regresi linear ini sederhananya dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat, yang dimana yang di sini nilai N sama dengan jumlah sampel atau responden. Lalu A yaitu konstanta, lalu B sama dengan koefisien variabel X. Nah, lalu jumlah nilai variabel Y, lalu selanjutnya jumlah nilai variabel X. Nah, lalu selanjutnya jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y. Lalu yang terakhir di sini jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel X. Boleh ke selandia selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada langkah-langkah analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, mengidentifikasi variabel prediktor X dan variabel response Y. Lalu yang kedua, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Nah, lalu ketiga, menghitung nilai X pangkat 2, XY, dan total dari masing-masingnya. Nah, lalu yang keempat, menghitung nilai A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Nah, lalu yang kelima, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau response. Boleh ke selandia selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penerapan model regresi sederhana. Pak Budiman, manajer pemasaran PT Sumber Makmur, memiliki data harga jual dengan volume penjualan produknya selama 10 bulan. Maka, bantulah Pak Budiman untuk menerapkan model persamaan regresi sederhana ke dalam data harga jual dengan volume penjualan yang ia miliki untuk memprediksi nilai volume penjualan atau variabel terikat apabila nilai harga jual atau variabel bebas ini mengalami kenaikan ataupun penurunan. Boleh ke selandia selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Elsia. Kepada Elsia, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Madeline atas waktunya. Selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai soal dari contoh penerapan regresi sederhana.
Mungkin kita lihat dulu soalnya. Di sini soalnya itu Pak Budiman ini seorang manajer pemasaran PT Sumber Makmur. Beliau memiliki data harga jual dan juga volume penjualan produk selama 10 bulan di PT Sumber Makmur. Nah, di sini dengan model regresi sederhana kita bisa membantu Pak Budiman untuk menerapkan model persamaan regresi sederhananya untuk mengetahui memprediksi nilai volume penjualan apabila nilai harga jual ini mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, di sini volume penjualannya merupakan variabel Y dan juga harga jualnya ini merupakan variabel X. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menentukan persamaan regresi sederhana dalam kasus tersebut itu adalah membuat tabel bantuannya dulu dari data-data yang sudah kita temui, yaitu 10 data dari penjualan, harga jual dan juga volume penjualan produk selama 10 bulan di PT Sumber Makmur. Nah, dari data tersebut kita buat tabel. Di variabel Y-nya adalah volume penjualan dan variabel X-nya adalah harga jual. Lalu kita tentukan variabel X dikali variabel Y, yaitu volume penjualannya dikali harga jual, lalu harga jualnya dikalikan 2 atau X pangkat 2, dan juga volume penjualannya dikalikan 2 atau Y pangkat 2. Nah, dari pembuatan tabel tersebut, kita dapat mengetahui nilai-nilai yaitu N atau jumlah datanya itu adalah 10 karena ada 10 sampel. Lalu sigma Y atau jumlah dari variabel Y di 10 data tersebut adalah 112. Lalu sigma X-nya itu ada 14,4. Dalam kurung sigma X pangkat 2 yaitu 14,4 kita pangkat 2 menjadi 207,36. Lalu sigma XY-nya sebesar 149,3. Lalu sigma X pangkat 2-nya 21,56 dan sigma Y pangkat 2-nya adalah 1488. Nah, setelah menemukan nilai-nilai tersebut, kita tentukan nilai A dan nilai B-nya dengan rumus yang tadi sudah ditentukan di awal, yang sudah dijelaskan di awal, yaitu nilai A-nya adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, jadi kita masukkan angka-angkanya 112 dikali 21,56 dikurang 14,4 dikali 149,3 dibagi 10 dikali 21,56 dikurang 14,4 pangkat 2. Jadi ditemukan hasil dari nilai A-nya adalah 32,136. Nah, untuk nilai B-nya juga kita tentukan dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Lalu kita masukkan angka-angkanya, N-nya masih sama, itu 10. Lalu sigma XY-nya 149,3 dikurang 14,4 dikali 1612,8 dibagi 10 dikali 21,56 dikurang 14,4 pangkat 2. Nah, lalu ditemukan nilai B-nya adalah minus 14,539. Nah, setelah menemukan nilai A dan nilai B-nya, kita bisa masukkan nilai tersebut ke dalam model persamaan regresi sederhana. Nah, model persamaan regresi sederhana itu Y sama dengan A ditambah BX. Jadi kita masukkan angkanya Y sama dengan 32,136 ditambah minus 14,539X. Lalu kita ubah plusnya menjadi minus karena nilai B-nya adalah minus, menjadi Y sama dengan 32,136 dikurang 14,539X. Nah, jadi dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Di sini konstanta atau intercept sebesar 32,136 ini berarti jika nilai variabel harga jual produk PT Sumber Makmur atau variabel X-nya adalah 0, maka prediksi volume penjualan atau variabel Y-nya akan bernilai 32,136 dalam satuan.
Nah, lalu koefisien variabel X sebesar minus 14,539 ini berarti koefisien ini, mohon maaf, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam harga jual produk atau dalam variabel X-nya akan menurunkan volume penjualan produk dari PT Sumber Makmur atau variabel Y-nya sebesar 14,539 dalam satuan. Nah, tanda negatif tersebut menunjukkan hubungan terbalik antara harga jual dan volume penjualan yang berarti semakin tinggi harga jual, maka semakin rendah juga volume penjualan yang diprediksi dan sebaliknya. Jadi secara keseluruhan, persamaan regresi sederhana dalam kasus ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga jual produk PT Sumber Makmur dan juga volume penjualannya, yaitu ketika harga naik, volume penjualan cenderung turun, dan ketika harga turun, maka penjualan produk cenderung naik. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal penerapan model persamaan regresi sederhana, teman-teman. Di sini diketahui dari data mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebagai berikut. Di sini ada 10 responden dari disiplin kerja dan kinerjanya. Nah, untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan ini bisa dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, buat tabel bantuannya terlebih dahulu, lalu membuat rangkuman tabel bantuannya, nilai apa saja yang kita ketahui dari tabel yang sudah kita buat nanti. Lalu setelah diketahui nilai-nilainya, kita hitung nilai A dan nilai B-nya. Kemudian setelah diketahui nilai A dan nilai B-nya, kita masukkan nilai A dan nilai B tersebut ke dalam persamaan umum dari model persamaan regresi sederhana tersebut. Nah, setelah menemukan persamaannya, selanjutnya adalah diinterpretasikan persamaan tersebut. Boleh teman-teman untuk mengerjakan terlebih dahulu. Silakan latihannya dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke kelompoknya Elsya. Silakan tanyakan dulu.
masih mengerjakan latihan. Kita biar Sudah beberapa kali ini terlempar dari Zoom. Teman-teman latihannya ya? coba pakai di Puryanto. Mohon maaf, Ibu, suaranya terputus-putus. Halo Elsya, Iya, Ibu. ini teman-temannya masih mengerjakan latihan soal. Iya, sepertinya masih mengerjakan, Ibu. Saya soalnya terlempar dari beberapa kali. Ah, gitu. Ya, kalau mau dibahas juga nggak masalah Elsya. Oke, Karena baik. setelah ini kan nanti kita akan mengakses LMS bersama-sama ya. Jadi, langsung dibahas ya, silakan. Ya, baik, Ibu. Eh, Baik, teman-teman. Kalau begitu kita bahas bersama untuk soal yang satu ini ya. Sebentar. Nah, di sini pertama-tama, langkah pertama yang kita lakukan itu membuat tabel bantuannya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah dibuat tabel bantuannya itu dengan eh, mencari jumlah X pangkat 2 dan X dikali Y-nya. Nah, berdasarkan tabel bantuan tersebut, kita dapati nilai-nilai N sama dengan 10, sigma Y sama dengan 538, sigma X-nya sama dengan 420, dalam kurung sigma X pangkat 2-nya sama dengan eh, 420 dipangkatkan 2 menjadi 176.400. Lalu sigma X dikali Y-nya sama dengan 23.529 dan sigma X pangkat 2-nya adalah 18.652. Nah, langkah keduanya yaitu menghitung nilai A dan nilai B-nya. Nah, dengan rumus yang telah ditentukan tadi, kita masukkan angka-angkanya. Sigma Y-nya 538 dikali 18.652 dikurang 420 dikali 23.529 dibagi 10 dikali 18.652, mohon maaf, dikurang 176.400. Lalu kita temukan nilai A-nya adalah 15,08. Lalu untuk nilai B-nya menggunakan rumus yang telah ditentukan juga, kita masukkan angka-angkanya 10 dikali 23.529 dikurang 420 dikali 538 dibagi 10 dikali 18.652 dikurang 176.400 dan kita temukan nilai B-nya adalah 0,92. Nah, setelah ditentukan nilai A dan nilai B-nya, kita masukkan ke dalam model persamaan regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Lalu kita masukkan angka-angkanya menjadi Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X. Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa konstanta sebesar 15,08 ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,08. Dan koefisien variabel X sebesar 0,92. Ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ-nya ditingkatkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ-nya akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor
akuntan publik XYZ tersebut diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ-nya akan menurun sebesar 0,92 satuan. Nah, berikutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada Madeline. Terima kasih. Baik, terima kasih Alsya. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam memaparkan materi kami. Boleh ke selandia selanjutnya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Baik, terima kasih untuk kelompok 15 dan 16. Beri tepuk tangan dulu, beri reaksinya. Tadi kelompok 15 sudah mempresentasikan tentang pengertian bentuk dan hubungan regresi linear sederhana untuk presentasi. Ya, kemudian di kelompok 16 tadi sudah menjelaskan tentang contoh dan cara menghitung regresi sederhana. Baik, sekarang kita buka diskusi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan, boleh juga langsung mengetik pertanyaannya di ruang bincang. Silakan. Mungkin 3 penanya cukup ya. Untuk kelompok 15 boleh 3 penanya, kelompok 16 boleh juga 3 penanya. Izin aja ya. Baik, sepertinya sudah jelas ya teman-teman. Oh, Monica, silakan Monica. Enggak, maksudnya Bapak ke sana. Ya, suara Ini saya sedang terdengar, Ibu. banyak diskusi nih ya. Ya, silakan Monica. Izin bertanya sebelumnya kepada kelompok 16. Terima kasih atas pemaparan materinya yang Monica lumayan masih paham gitu. disenyapkan suaranya. Halo, apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, terdengar. Oke. Sebenarnya Kalau di saya prodi sih ingin Oke, mungkin saya lanjut aja ya ke kelompok 16. Izin bertanya sebelumnya untuk langkah ketiga yaitu memasukkan nilai ke dalam model persamaan pas saat menginterpretasikan sebuah hasil. Nah, bagaimana aku masih belum paham gitu, bagaimana konstansa sebesar 15,8 itu bernilai 0, sedangkan di atasnya itu maaf saya 0,92. yang terlempar Kan dari kalau Zoom. misalnya Ini dibulatkan seharusnya 1 ya, bukan 0. Itu bagaimana cara menginterpretasikan? Apakah ada caranya khusus atau bagaimana? Jadi aku belum paham tentang bagaimana menginterpretasikan dari nilai tersebut. Mungkin itu sih untuk kelompok 16. Terima kasih. Baik, Monica, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izin untuk berdiskusi dulu ya, Monica. Ya, Elsa. silakan, Elsya.
Ya, Monik izin menjawab ya. Tadi garis besar dari pertanyaan Monik ini kan menginterpretasikan bagaimana cara kita menginterpretasikannya karena eh, kenapa saat nilai X 0 itu nilai Y-nya berjumlah 32,136. Nah, jadi di sini kan kita menggunakan persamaan umum yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, saat Oh, tunggu sebentar. Elsia dari tadi ternyata volumenya saya matikan. Baru baru bicara atau sudah dari tadi? iya baru bicara Ibu. Oh, baik-baik, silakan. Ya, sebenarnya suaranya terdengar tidak ya? Soalnya di sini lagi hujan. Terdengar. Oke, mungkin saya ulangi. Jadi cara menginterpretasikannya itu berpatokan dengan persamaan umum dari regresi sederhana ini, teman-teman. Karena kan persamaan umumnya itu Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi saat X bernilai 0, maka Y-nya itu sama dengan A. Jadi Y sama dengan, ini susah sih kalau nggak ada ini. Coba sebentar mohon maaf, saya share screen terlebih dahulu persamaannya. Share screen, kemudian ini aja pakai yang Word yang bisa dicoret-coret itu loh, Elsia. Jadinya masuknya ke sini nih. Pokoknya aku Bisa nggak? laporan deh kan udah tahu. Ini nih, Ami. Ami, linknya ada nggak? Ami sih mah itu. Ada tuh biasanya fitur yang untuk dicoret-coret di whiteboard apa di notes ya? Coba silakan dicoba. Sekarang aku tanya. Nah, ini sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah Elsia. Oke, ya, jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana nih saat nilai X-nya 0, nilai Y-nya itu sebesar 30, sebentar, lihat catatan itu. Nilai Y-nya itu sebesar 32,136. Nah, itu kan pertama-tama kita mencari nilai A dan nilai B-nya terlebih dahulu. Nah, setelah diketahui nilai A-nya 32,136 dan nilai B-nya itu minus 14,539. Nah, mengapa saat nilai X-nya 0, nilai Y-nya itu 32,136? Karena persamaannya seperti ini. Jadi saat Y sama dengan A ditambah X-nya 0, 0X, maka Y-nya itu sama dengan A dan BX-nya ini nilainya 0, jadi dia tidak ada nilainya. Nah, karena A-nya adalah 32, maaf kalau jelek ya, 32,136. Nah, jadi Y-nya itu saat nilai X 0 adalah 32,136, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Makasih yang saya dapat dipahami. Ya. Terima kasih Monica sudah bertanya. Dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lain. Teman-teman, saya mau tanya, eh, soal latihan diberikan oleh Bu Esti atau tidak ya? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan teman-teman akses LMS. Coba di situ lihat apakah ada soal yang harus teman-teman lakukan, kerjakan secara mandiri. Coba ada satu dua orang mungkin yang cek LMS. Jadi setelah ini perkuliahannya kita selesaikan, jadi teman-teman langsung akses LMS secara mandiri, sekaligus mengerjakan soal. Cuma saya mau lihat dulu nih, LMS statistik.
Ada tidak soal latihannya? Ada yang mau bantu cek? Coba. Ini pertemuan ke-9. Kumpulkan jawaban contoh soal kelompok. Coba kita lihat. Senin 11 November hari ini ya? Minggu depan Ibu. Datanya. Minggu depan. Coba pertemuan sebelumnya. Yang hari ini ada tidak? Itu apa? Tugas perhitungan korelasi. Itu sudah ya di pertemuan sebelumnya ya? Sudah, Ibu. Oke. Tadi yang penugasan pertemuan 9, silakan diklik lagi. Saya mau lihat. Kumpulkan jawaban contoh soal kelompok. Oh, baik. Jadi tadi latihan yang dari kelompok 15 dan 16 dikumpulkan berarti ya? Ya, Ibu, dikerjain dari itu. Iya. Ya, jadi nanti silakan di-share lagi soal latihannya dari kelompok 15 dan 16. Kemudian nanti jawaban teman-teman itu diunggah ke LMS. Ya. Coba lagi deh lihat LMS-nya itu kolom untuk unggah jawabannya ada. Ada. Nah, berarti teman-teman oke itu ya. Jadi nanti PDF-nya itu digabungkan antara latihan yang 15, kelompok 15 dengan latihan yang kelompok 16. Jadi PDF-nya digabungkan, jawabannya digabungkan. Atau ya dua jawaban, satu PDF gitu ya, nggak usah digabungkan juga bisa. Satu PDF. Kalau Word, khawatirnya nanti bergeser tulisannya. Jadi diekspor dulu ya ke PDF teman-teman ya. Oke, sisanya silakan akses LMS, kerjakan latihannya secara mandiri. Karena memang semua dosen sedang ada acara. Saya cukupkan perkuliahan statistik pada hari ini. Supaya teman-teman juga bisa lebih cepat istirahat. Jangan lupa makan siang, bagian belum makan siang. Saya Ibu Pananda, pamit teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.